selama ini kita udah ngapain aja ya? Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona Jawa Barat Ridwan Kamil minggu minggu pagi mengeluarkan pernyataan terkait penanganan COVID-19 di wilayah Jawa Barat. Selain memperbarui data pasien dan upaya pengawasan terkait COVID-19, perjalanan bagaimana warga Jepang datang ke negara Jepang. Konfirmasi positif yang kita temukan sebanyak 1.639, sehingga totalnya menjadi 86.521 spesimen. Kita tidak kebal dengan pandemi ini. Semua orang juga merasakan ketakutan yang sama. Namun kita dituntut untuk lebih beradaptasi dalam situasi pandemi saat ini agar bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Karena bagi kami rakyat kecil, berdiam diri di rumah bukan pilihan yang ramah untuk bertahan hidup seolah akan datang anugerah. Tuhan belum menyerah dengan kita. Di tengah pandemi seperti ini, kita masih mampu untuk terus berdoa dan mendoakan. Budaya dan nilai-nilai luhur kita sebagai bangsa masih terus diwariskan dari generasi ke generasi. Dari lisan ke tulisan, dari akhlak ke perbuatan, dan dari keberagaman untuk Nusantara. Semangat persatuan kita sedang diuji dalam memahami dan saling peduli melalui pandemi ini. Dengan karakter bangsa Indonesia yang bertuhan, berbudaya, bersatu, hingga bersosial luhur, menjadi alasan bahwa kami yakin pandemi ini pasti bisa kita lalui. Tetap jaga jarak dan selalu jaga kebersihan. Indonesia kuat hadapi COVID-19. Dan perjalanan kami mengusahakan yang terbaik berawal dari sini. Ini desa Jembangan. Desa yang ketika disebut terdengar asing bagi kebanyakan orang, namun tidak bagi kami. Dilihat dari letak kenyataannya di bumi, Jembangan berada di Kecamatan Pengbelan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Bermukim di tempat ini adalah anugerah yang luar biasa besarnya. Kita bisa melihat sendiri bukti kebaikan Tuhan seakan terkumpul di desa ini. Pegunungan yang menjulang puas, persawahan yang membentang luas, serta air sungai yang mengalir deras tidak sulit kita temukan. Sudah Tuhan limpahkan. Namun menceritakannya seperti ini kadang membuat kami merasa malu sendiri.
Kenikmatan seharusnya dibalas dengan penuh syukur. Menggunakan apa yang ada secukupnya, mengelola yang sudah tersedia dengan sepantas-pantasnya. Kalian mungkin bertanya-tanya, what's wrong with us? Ya, kami sebagai anak muda sepertinya sudah terlalu terlena dengan apa yang ada sampai lupa untuk mengelola. Apalagi melihat bagaimana kondisi pandemi cukup berdampak bagi masyarakat di desa kami. Apakah etis jika kami hanya mengikuti alur hidup tanpa berusaha menemukan solusi? Tangan kita merupakan penentu masa depan. Peran kita merupakan kunci ada tidaknya harapan. Meski kecil, setidaknya ada perubahan. Meski sedikit, setidaknya kita punya kemauan. Memikirkan itu dengan segenap kekurangan dan keterbatasan saya, sepertinya akan jauh lebih baik jika saya menceritakan keluh kesah saya kepada orang-orang yang memiliki masalah yang sama. Oh ini berarti terawih yang tidak? Terawih yang PPKI, soalnya kan presiden udah di sini. Oh berarti dewe kan apa kasih pak? Iya dewe, kayaknya kan rajin ya. Waalaikumsalam. Model lah ya. Tumben kok mengenai Fik. Biasalah, ngendong. Anak muda. Oh, mbak biasanya kan jarang mengenai dolan. Kok pergi barengi paling salah. Salah lu lah. Dia mau tangi turu ke dengan berita Covid ke munggah kayak banget. Priwe sebagai anak nang desa ini mengatasi ini priwe. Iya Fik. Bener sih ngomong ya apa dewek gawe gerakan apa itu ya? Iya, emang desa negara juga kan masih sepi ulungan gerakan apa ya gue. Kira-kira priwe caranya kok menembus deh gawe gerakan apa sih bermanfaat juga ya gue bocah nom-nom, masyarakat juga ya gue. Gede jangan Fik deh. Saya ngomong deh. Apa sih ya? Yang berguna ini lo mengharapkan juga mau KPKP kalangan itu juga sih. Jadi sih terutama harus cilik lo. Bahasa SD kan sekolah rumah kan. Kayak ya, ya, ngulangi apa ya? Apa itu ya? Apa dewek tadi sih? Dewek kayak ngumpul narsit ya, bocah-bocah sing ya kancang-kancang dewek lah, itu sih dewek kenal. Itu kan mesti nomor-nomor juga kan sih ini misalnya dewek pada duwe kok kalau ngecek-ngecek sing lain itu dewek menurut teko pada. Boleh kuwi sing gelem ora sing komitmen nggo membangun desa negara. Oke. Apa itu ya? Ya apa dewek mau pola buka iki gawe grup bisa apa bisa telu iki. Iya Pak, iya Pak. Lek kumpul nama-nama sapa iki. Kok kan mesti kan duwe kan nomor akeh. Ya wis berarti baru berarti dewek jajan disit hubungi baca-bacaan lah ya. Udah kumpul di sini lah ya. Iya. Dia sapakan kabeh. Dia santai dapat duwe. Jadi lumayan ya buat saya tadi sih belum pada menu ya berarti ya. Belum. Ya mungkin selanjutnya enaknya udah menurut teko pada. Ya mungkin dari agendakan bahwa kumpul bareng-bareng bae sih membahas kepriwe mengarepe gitu ya. Berarti apa kumpul mau lah berarti malam mingguan lah kalau bulan ya sekali-kali Ya kenal gue. ya wis Ya wis setuju ya. Jadi malam minggu fix kumpul ya. ya malam minggu ya. Nah kan yang pamit lah sore jam 10. Oh balik Iya sore ini. bulan disit Kapan lah? Oh ya wis hati-hati ya. Jadi Fik. Turun ya. Oke. Assalamualaikum. Salam.
Setelah mengumpulkan ide dari ambisi dan mimpi yang tak terbendung, terciptalah momen di hari itu. Pertemuan pertama kami semua. Pertemuan manusia dengan manusia lain yang melahirkan hari-hari indah kami berikutnya. Yang tak tahu jadi tahu, yang tahu semakin tahu. Kami saling sapa, udara sesak dipenuhi cerita. Rencana demi rencana kami sampaikan dengan semangat menggebu, seolah tidak ada hari lagi dan dunia akan berakhir saat itu. Kami semua bertemu sebagai manusia yang haus solusi. Melihat kondisi saat itu, wacana awal kami adalah mendirikan perpustakaan untuk memfasilitasi anak-anak yang ingin membaca di desa kami. Atau dalam kamus besar mimpi kami, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di desa ini. Inilah kami, kumpulan manusia dengan rupa-rupa lebih dan kurangnya, manusia dengan keberanian dan ketakutannya. Waktu melesat tanpa terasa, seperti anak kecil ketika berangan. Saat itu kami pikir, yang penting kita punya impian. Kami sangat bersyukur. Wacana-wacana yang diudarakan tidak hanya sekedar narasi yang terlahir di ucapan, benar-benar jadi kenyataan, berkat dukungan serta doa-doa baik yang dilabuhkan. Kami seolah diingatkan bahwa banyak sekali manusia-manusia baik yang masih berkeliaran di sekitar kami, pun di luar sana yang tak mampu menjangkau kami. Kami bukan apa-apa tanpa mereka. Kami pun benar-benar bukan siapa-siapa tanpa bersama-sama. Perpustakaan telah berdiri. Namun tugas kami bukan berarti berhenti sampai di sini. Masih banyak mimpi yang harus dicapai. Masih banyak harapan baik yang minta digapai. Masih banyak tujuan yang menunggu kita sampai. Semoga kita senantiasa diberi senggang untuk bermimpi, diberi ruang untuk bisa melompat lebih tinggi lagi. Selamat meraih kesempatan, selamat memperpanjang umur kebaikan.